Istri perlu taat pada suami, tapi suami perlu taat pada ibu. Adakah suami perlu taat pada ibu mertua sama seperti ibu kandung, atau ada keutamaan antara ibu kandung dan ibu mertua? Salah kalau suami mengatakan suruh pilih saya atau ibunya. Saya seorang istri dan saya menjaga ibu bapak saya di rumah sejak ibu sakit. Setelah beberapa waktu suami saya kurang senang dan jadi pergaduhan. Suami suruh pilih, sama ada saya nak pilih suami atau ibu saya. Apakah jalan yang perlu saya ambil? Anda atau si istri ini duduk benar-benar dengan hati ke hati dengan suaminya. Jika dapat difahami situasi dan masing-masing mahu mencari kebaikan dan pahala, pastinya mencari kebaikan dan pahala itu perintah kepada semua muslim dan muslimah. Menjaga orang tua hal yang baik, merawat orang sakit hal yang baik. Tentunya dengan merawat dan menjaga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami itu suami yang baik, mestilah mahu kebaikan didapat olehnya dan juga oleh istrinya. Coba bayangkan, kalaulah si suami itu bagi pilihan, aku atau mak kamu, oke? Si istri contoh, pilih suami, maknya ditinggalkan. Tahukah itu suami kawin dengan siapa? Kawin dengan perempuan yang derhaka kepada orang tuanya. Adakah ada lelaki yang berakal waras mau berkawin dengan orang yang melakukan dosa besar dengan bermaksiat, derhaka pada orang tuanya? Suaminya tak waras. Karena dia menjadi sebab istrinya derhaka kepada orang tua. Kalau suami yang baik, justru si suaminya mahu si istri itu mendapatkan berkat daripada orang tua. Istri juga pandai untuk membahagikan antara dia menjaga orang tua dengan melayan kepada suami. Jadi walaupun ini berat, tetapi bila ia diniatkan atau diikhlaskan atau dicari redha Allah, akan ada keindahan yang tak terbayangkan, yang kalau dibandingkan dengan tak merawat dengan orang tuanya, keindahannya tidak sama dengan kalau dia merawat kepada orang tuanya, karena diberkati oleh Allah pada kehidupannya. Cukup insya Allah, layan suaminya cukup, layan ibu pun juga akan cukup. Yang penting dicari berkatnya. Salah kalau suami mengatakan suruh pilih saya atau ibunya. Paham tuh? Justru seharusnya dibantu supaya dapat berkat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Istri perlu taat pada suami, tapi suami perlu taat pada ibu. Adakah suami perlu taat pada ibu mertua sama seperti ibu kandung, atau ada keutamaan antara ibu kandung dan ibu mertua? Kami Husain senyum dia. Kita dalam orang tua ini ada 3 kategori. Yang pertama, orang tua yang menjadi sebab kelahiran kita. Yang kedua, orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan kita. Yang ketiga, orang tua yang mendidik hati dan jiwa kita, yaitu guru. Abuka salas, ayah kamu itu ada 3. Ayah yang menjadi sebab lahirnya kamu, ibu juga lah maksudnya. Ayah yang menikahkan anak perempuannya dengan kamu, mertualah. Dan ayah yang mendidik kamu, abu ruh, ayah dari segi kerohanian, yaitu guru kamu. Kesemua ini memiliki kedudukan sebagai orang tua. Mana patut didahulukan, ianya bukan bergantung kepada mana yang patut didahulukan, tetapi pada bahagian apa kita patut untuk mendahulukan. Jangankan antara ibu mertua, ayah mertua dengan kita punya orang tua, antara kita punya orang tua saja ada beberapa hal yang kita perlu dahulukan satu daripada yang lain. Antara ayah dengan ibu, mana kita dahulukan? Ibu dulu. Ya Rasulullah, siapa yang patut saya bakti? Katanya ibu kamu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu ibu kamu. Baru kemudian terakhir adalah ayah kamu. Dalam beberapa jalan yang keempat baru sebut ayah kamu. Jadi antara orang tua kita saja, antara ayah dengan ibu, itu didahulukan ibu. Itu secara general.
Sama juga antara orang tua dengan mertua. Kalau antara ayah dengan ibu saja bagi anak mendahulukan ibu, apatah lagi kepada yang lainnya. Ini general, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang bakti kepada ibu dan ibu mertua, kan sama-sama ibu. Ini ayah, kan sama-sama ayah. Baktilah kepada ibu Anda sendiri, ibu kandung, seperti mana layaknya seorang anak itu berbakti kepada ibunya. Berbaktilah kepada ayah seperti mana layaknya seorang anak berbakti kepada ayah. Berbaktilah kepada ibu mertua sebagaimana layaknya seorang menantu yang dia juga berbakti kepada ibu mertuanya, dan juga sama kepada ayah mertuanya. Jadi perbandingan itu tidak wujud, hanya dari segi zahir sahaja, hanya dari segi luaran sahaja. Mana patut didahulukan? Kos dalam hal ini adalah setelah Allah itu Rasulnya adalah orang tua. Faham tom? Tapi kalau orang tua suruh kita buat hal yang tak elok, orang tua suruh kita buat hal yang tak elok, ceraikan istri kamu, contohnya begitu. Oh, saya kena taat kepada orang tua saya. Tunggu dulu, suruhan orang tua itu betul atau tidak? Ada seorang, itu ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat diceritakan tentang anak Sayyidina Umar itu diperintahkan oleh Sayyidina Umar ketika anaknya itu berkahwin. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ceraikan istri kamu, ceraikan istri kamu. Anaknya Sayyidina Umar jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya disuruh ayah untuk ceraikan istri. Kata Nabi, taati ayahmu, taati ayahmu. Maka diceraikan. Ada orang gunakan dalil ini, aku punya kuasa kepada anakku. Karena dia geram dengan menantunya, dia kata kepadanya, ceraikan istri kamu. Kalau tak boleh ayah, ini Sayyidina Umar suruh anaknya cerai, dia cerai. Datang jumpa dengan orang alim, katanya, wahai tuan guru, saya diperintahkan oleh ayah saya untuk ceraikan istri saya. Dengan dalil, kalau Sayyidina Umar suruh anaknya ceraikan istrinya, dan Nabi membenarkan, artinya mengiyakan untuk menceraikan istrinya, dan akhirnya jadi ceraikan. Kata tuan guru itu mengatakan, kalau ayah kamu seperti Umar, boleh. Bila alaik, Sayyidina Umar bin Khattab yang dia alim, yang tegas dalam kebenaran, mempertahankan kebenaran, yang tidak goyang dalam mempertahankan kebenaran, dan tegas dalam mencegah kemungkaran, akan suruh anaknya melakukan zalim dengan menceraikan istrinya. Kalau bukan ada masalah kepada istrinya, bukankah sebelum ini Sayyidina Ibrahim alaihissalam pernah suruh Nabi Ismail ceraikan kepada istrinya? Apa pasal Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail ceraikan istrinya? Karena istrinya tidak baik, karena istrinya itu tidak hormat dan tidak melakukan hal yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang istri. Jadi motif itu perlu diperhatikan, jangan hanya dilihat, oh ini ayah suruh. Tunggu dulu, ayah suruh itu kepada hal yang baik atau tidak. Jangan diambil dalil hanya segi zahirnya, oh perintah orang tua kena ceraikan. Tak boleh, tunggu dulu. Ayah bukan syariat, ibu bukan syariat, mertua pun juga bukan syariat. Kalau ada mertua mengatakan kepada, ceraikan anakku, siapa kamu? Betul atau tidak dulu, syariat yang kena mesti diutamakan untuk diambil tindakan oleh kedua belah pihak. Paham dong? Jadi kalau di sini berbicara tentang siapa yang diutamakan, pada kandungannya adalah syariat yang menjadi ukuran. Adapun secara generalnya adalah orang tua adalah diutamakan.